Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Diffusion. Renungan pada hari ini berjudul Lebih Tinggi dari Pikiranku, ditulis oleh Pendeta Dr. Karifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan 9. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat yang terkasih, aku sangat senang karena pikiran Tuhan bukanlah pikiranku, dan jalannya lebih tinggi dari jalanku. Bayangkan seperti apa dunia ini jika saya adalah Tuhan. Tidak, lupakan itu. Itu mimpi buruk. Maaf, aku menaruh gambaran itu di kepalamu. Hapus saja, hapus. Sungguh, kita membutuhkan Tuhan yang lebih besar dari kita. Kita membutuhkan Tuhan yang begitu bijaksana. Dia bisa melihat kekacauan yang kita alami dan semua kejahatan kita, dan mencari cara untuk menyelamatkan kita. Kita membutuhkan Tuhan yang begitu maha besar. Dia dapat peduli terhadap kita, hidup di planet kecil di alam semesta yang luas ini, dan tetap peduli terhadap hal-hal kecil dari kehidupan kita sehari-hari. Kita membutuhkan Tuhan yang penuh kasih, sehingga Dia akan datang ke dunia kita untuk menjadi manusia seperti kita, dan itulah yang kita miliki. Bukan itu yang akan saya ciptakan sebagai dewa. Saya tidak begitu kreatif. Bayangkan Tuhan yang datang kepada kita dalam kelemahan dan ketergantungan, seperti bayi mungil yang menangis di palungan. Bukan saya, pilihlah Tuhan yang mengetahui bagaimana rasanya menjadi tunawisma dan menderita penyakit kaki, yang bekerja berjam-jam untuk menyembuhkan dan mengajar, yang menjalani hidupnya dengan selalu memandang ke belakang, mengetahui bahwa musuh-musuhnya pada akhirnya akan menangkap dia. Percaya kepada Tuhan yang menyerahkan nyawanya dalam keadaan malu dan telanjang, tergantung di kayu salib di antara dua penjahat. Siapa yang berani memikirkan hal itu? Namun siapa yang tidak membutuhkan hal itu? Karena itulah cara Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kematian, dan iblis. Rasa sakitnya menjadi kesembuhan kita, dan rasa malunya menjadi kemuliaan kita. Karena perbuatannya, kita yang percaya kepadanya kini disambut sebagai anak-anak Tuhan sendiri, dan karena Yesus telah bangkit dari kematian, kita tahu bahwa kita juga akan hidup selamanya bersama Dia. Kita tidak dapat membayangkannya, namun Tuhan telah melakukannya dan melaksanakannya. Karena Dia mengasihi kita, itulah keselamatan kita. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, aku senang pikiran-Mu lebih tinggi dari pikiranku, dan kasih-Mu kepada kami melampaui imajinasi. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, sebutkan satu hal yang Tuhan ciptakan yang menurut saudara mengejutkan. Sebutkan satu hal yang Tuhan ciptakan yang menurut saudara mengejutkan. Pertanyaan kedua, apa satu hal yang Tuhan lakukan dalam Alkitab yang tidak kamu duga?
Apa satu hal yang Tuhan lakukan dalam Alkitab yang tidak kamu duga? Pertanyaan ketiga, apa satu hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara yang membuat saudara kagum akan kreativitasnya, kebijaksanaannya, atau kasihnya? Apa satu hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara yang membuat saudara kagum akan kreativitasnya, kebijaksanaannya, atau kasihnya? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di plus 62 853 1056 8008 plus 62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.